Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kita berjumpa dalam satu lagi episod Legasi Sembang Sambung. Legasi dibawakan oleh Nusa Podcast dengan kerjasama Kementerian Perpaduan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan juga Kementerian Komunikasi bersama dengan agensi-agensi di bawah naungan mereka seperti Arkib Negara dan juga Finas. Ya, tuan-tuan dan puan, kepada anda yang belum subscribe lagi, ini mungkin boleh mendatangkan marah. Sila subscribe dan terus panjang-panjangkan pesanan dan kebaikan daripada Legasi Podcast kepada tetamu dan bukan tetamu, rangkaian teman-teman anda. Kita perlukan sokongan anda untuk memastikan legasi akan berterusan dan mendapat sokongan daripada semasa ke semasa sebab perjalanan kita panjang, Tok Kai. Betul. Ini sampai bak kata Sarimah tu, sampai Abang Jamil mampus. Dia punya panjang tu. Dan juga diingatkan kepada anda, saya kurang pasti anda semua sudah ke mendapatkan kita punya tiket konsert kita ni, Datuk Kai? Ya, betul. Konsert Legasi P. Ramlee yang akan berlangsung pada 20 hari bulan September di Megastar Arena Kuala Lumpur. Dapatkan tiket kerana tiket tak banyak. Dan kita kurang pasti sebab ini rakaman. Bila ni keluar aku tak tahu. Mungkin memang tiket dah tak ada dah. Tapi sila layari www.tiket7.com.my and check out kalau masih ada lagi sisa-sisa cinta yang terbaki untuk anda menonton. Jangan lepaskan, kita ada ramai kita punya living legend kita yang menyemarakkan konsert kita pada malam itu 20 September di Megastar Arena. Datuk Jamal Abdillah, Datuk Zainal Abidin, Elah. dan kita ada Liza Hanim. Ya, dan kita ada Nadira, kita ada Mimi Fly, and then juga kita ada 3 impersonator P. Ramlee yang hebat untuk membawakan anda ke. Kalau pejam mata tu macam hidup lagi ke P. Ramlee ni. Dia macam tu lah. Ya? Dan juga jangan lupa maestro-maestro hebat yang paling laku sekali, Tok Ram kita ada. Tok Ram ada, Datuk Muzani Ismail, Michael Verapan dan juga Helen Yap. Jangan terlepas peluang, tuan-tuan dan puan. Kami perlukan sokongan anda kerana podcast Alhamdulillah kita dah berlangsung. Dan sokongan anda kita minta teruskan. Satu lagi gesture kita perlukan kepada anda untuk menyokong dan menyertai malam gemilang konsert Legasi P. Ramlee 20 September. Dan insya-Allah pada tahun hadapan harapnya semua berjalan lancar. Kita akan mulakan penggambaran projek filem biopik kita part yang pertama. InsyaAllah. Teruskan sokongan anda seperti mana anda menyokong Legasi Podcast. Sokonglah Legasi konsert P. Ramlee kita ni. Tuan-tuan dan puan, bila kita cakap tentang konsert ni, bukan kita je lah buat konsert. Memang tahun ni memang secara berjemaah ramai yang buat konsert. Dan salah seorang daripada tetamu kita pada hari ini luar biasa ini. Dia pun akan melakukan konsert yang tidak lama lagi akan mengambil tempat di Kuala Lumpur. Kita akan bercerita panjang dengan tetamu kita ni. Ini legend juga ni. Ini dia punya, dia macam suara dia. Suara dia macam kadang-kadang kalau pejam mata boleh dengar macam Israel tau. Dia macam sangka kala yang meremang ni. Jadi teruskan bersama kami, kita saksikan siapakah tetamu kita pada minggu ini dalam Legasi Podcast Sembang Sambung, dan ketemu beliau selepas ini, Pak. Beliau memiliki aura yang tersendiri, bersuara serak basah dan nyanyian yang lunak. Penyanyi berasal dari Indonesia ini mula mencuri perhatian menerusi lagu pertamanya, Harus Terpisah, pada tahun 2012. Lagu itu menjadi fenomena bukan hanya di Indonesia tetapi turut mendapat tempat di hati peminat Malaysia. Bermula sebagai raja pertandingan nyanyian yang sering mencuba nasib, beliau terus mengukuhkan nama dengan menyertai America's Got Talent 2023. Keberanian berdiri di pentas antarabangsa menjadi bukti keteguhan jiwa seni. Hari ini, di pentas manapun, beliau kekal sebagai figura yang menyanyi dengan sepenuh hati, selain merawat ribuan hati yang tersakiti dengan lagu-lagunya. Legasi Podcast Sembang Sambung dengan bangganya membawakan kepada anda The Famous Chakra Khan. Ini dia. Inilah dia halilintar itu. Mr. Chakra Khan. Yang dikasihi oleh Malaysian, Indonesia dan antarabangsa. Alhamdulillah. Chakra, terima kasih banyak kerana kesempatan kamu hari ini bersama dengan
kita dalam Legasi Sembang Sambung. Ya. Terima kasih juga sudah mempersilahkan saya ke sini. Diberikan waktu di sini. Terima kasih. Sama-sama. Kita besar hati Cakra sudi ke Legasi, dan tentunya penonton-penonton Legasi rasa gembira sangat kita menyajikan tetamu yang luar biasa ni, istimewa sangat ni. Kita dah ada sepanjang yang kita bersiaran ni, tuan-tuan dan puan, kalau kita ingat, kita memang ada artis Malaysia of course lah. And then Singaporean pun sudah ada beberapa Sudah ada, juga. ya. Tetapi Indonesian artis yang pertama, yang ini orang lagi tepuk. Lagi tepuk. Jadi di mata Legasi Podcast, kamu ini duta. Pertama kali. Duta utama ini. Baik, Cakra, sebelum kita bercerita panjang tentang legasi kamu, perjalanan hidup kamu seperti yang biasa kita buat. Ya. Tadi pun kita ngobrol-ngobrol, kita sembang-sembang, kita bercerita tentang konsert Legasi P. Ramlee 20 September. Ya. Jadi saya buka sedikit laluan promo direct untuk kamu seru kepada penonton-penonton di Kuala Lumpur terutamanya tentang informasi yang perlu diketahui tentang konsert kamu, The Divine, betul? Okay, betul. Silakan di sini. Buat semuanya, teman-teman yang ada di Malaysia, peminat-peminat saya, nanti ada konsert saya Divine 2 Agustus di Plenary Hall Kuala Lumpur. Jangan lupa beli tiket ya. Tiket masih lagi boleh didapati sekarang ini? Ya, masih ada alhamdulillah. Ya, okey. Alright. Datuk Gai. Ya. Mari kita telusuri perjalanan siapakah seorang Cakra Khan ini. Yes. Seawalnya, of course, kita selalu nak tahu. Kemungkinan kamu sudah bosan ini menjawab pencitraan ini di banyak media sepanjang kau darjah 3 sampai kau sekarang ke umur kau. Tapi untuk rakaman oral yang perlu berlaku di dalam Legasi Podcast ini, kita memang mahu cuba mengintai bagaimana detik-detik awal kamu ini datang dari mana, bagaimana pengaruh muzik itu mula meresap dan merasuk kau. Sehingga terjadinya kamu seperti sekarang ini. Silakan cakap. Saya kebetulan berasal dari sebuah kampung kecil di Jawa Barat, namanya Pangandaran. Saya dari kecil memang suka naik ke panggung. Oh ya. Okay. Dan mendengarkan musik dangdut dulu. Jadi memang saya besar dengan musik dangdut. Jadi almarhum bapak saya, beliau salah satu orang yang sangat semangat membawa saya ke setiap acara yang ada orkes Melayu. Orkes Melayu, orkes Jadi Melayu. dangdut. Jadi pokoknya beliau yang selalu kalau ada nikahan, majelis itu kan kalau di kampung tuh kita tak perlu barcode dan undangan. Jadi kita datang, kita berikan selamat, langsung bapak saya suruh saya nyanyi ke panggung. Jadi pokoknya setiap kali ada majelis, itu kita pasti datang meskipun kita tidak kenal siapa yang menikah. Tidak diundang. Ini memang. Tapi kita doakan yang terbaik. Tapi kamu crash in aja, crash in. Tidak peduli aku mau nyanyi nih. Jadi memang almarhum bapak itu salah satu orang yang ingin saya jadi penyanyi. Jadi setiap kali ada perlombaan, saya selalu diikut sertakan. Terus berjalannya waktu, saya juga belajar lagu ada tradisional namanya Sunda, musik tradisionalnya. Saya selalu ikut pagelaran wayang golek. Wayang golek tuh yang dari kayu, yang kayu. Jadi saya belajar lagu Sunda. Ke SMP saya mulai ada sedikit, saya ingin coba lagu pop, ngeband sama teman-teman. High school saya mulai main band. Ada main musik atau nyanyi terus? Saya sedikit main piano sedikit. Abis itu mulai berganti lagi karena memang waktu itu kan masih pengen coba ini, pengen coba itu. Pas ke university, dari sana saya mulai mencoba blues. Dan saya ambil di university majornya classical vocal. Jadi dari sana akhirnya tetap berhentinya di pop. Okey, aku mau berpatah balik. Ya. Kalau seingat kamu, kalau yang pada zaman-zaman yang awal kamu menyanyi dan pengaruh dangdut, dan kalau kamu ingat tak lagu dangdut apa yang kamu biasa nyanyikan? Aku mau kau nyanyikan sikit. Jangan kau huraikan. Sedikit aja mau. Eksklusif. Ada satu lagu yang sering saya bawakan waktu itu.
lagunya Rita Sugiarto. Oke. Judulnya Pacar Dunia Akhirat. Oke, silakan. Kamu hari ini akan jadi jukebox. Order mesti sampai. Lagunya tuh kayak hari ini saya umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah ku miliki seorang kekasih dunia akhirat. Iya, memang kena ini Cakrakan. Memang nyanyi aja kau di sini. Oke, itu dangdut lagunya yang itu, gitu. Tapi Cakra, dari mana? Nanti dulu. Sundanya belum. Mau yang Sundanya Bapak? Pendek aja yang Sundanya. Sunda. Kalau Sunda, memang saya tuh suka kadang mengeksplor kayak apa jenis-jenis musik. Kalau Sunda tuh hampir mirip cengkoknya dengan dangdut, cuman dia punya tangga nada tuh kayak Tamida tila dada latina mida. Scalingnya itu. Jadi poe hari tak Senin Kaliwon 17 bulan 7 laut nyari tak sorangan tsunami kes kejadian. Sebelum konsert di sana, sebelum konsert kamu tuh di sini sudah konser. Okey, Datuk Kai, silakan Datuk Kai. Saya nak tanya tentang suara, kualiti suara Cakra. Ya. Dari kecil memang suaranya begitu atau Belum. Jadi Tapi, semakin berat beban hidup semakin berat suara. Iya, aku seperti mau cakap itu. Ini seorang anak yang dulu suaranya halus. Saya Cakra ketika itu. Jadi semakin diopres, dipres, suaranya makin teriak gitu. Teruskan, ya, Cakra. Jadi pas ada perubahan suara tuh di high school, memang pada saat itu saya sudah somehow hampir setiap hari nyanyi dengan maybe lack of technique. Karena memang di kampung saya tak ada vocal coach. Tak ada. Jadi saya cuman belajar dari biduan-biduan dangdut yang ada di panggung gitu kan. Setelah itu baru mulai pas masuk university di reverse semua sama vocal coach. That's the wrong. Itu salah. Kita mulai dari nol lagi. Mulai dari nol. Mulai dari nol di ini lagi, dan alhamdulillah setelah sebetulnya perubahan suara tuh ada, sempat saya cek waktu itu ada momen di mana suara saya overused. Ya. Tapi karena overuse pun saya anggapnya itu serak biasa. Iya. Jadi si vocal cord tuh menjadi biasa. Jadi sekarang Dia sudah evolve. jadi Evolusi. resisten. Jadi kadang-kadang Ya, jadi ya. Jadi setiap kali sekarang saya cek ke kayak ke dokter gitu kan, untuk cek vocal cord saya, pita suara saya tak ada masalah. Oke. Alhamdulillahnya. Iya. Dia memang begitu. Dia kalau itu bila kita memang sudah menjadikan benda yang luar biasa itu natural pada kita. Yeah. Memang mekanisme kita ni dia memang Yeah, akan adjusting sendiri gitu. mutant, dia akan evolusi. Itu Untuk saya jadi X-Men. Begitu. Sama juga macam perjalanan hidup seorang cicak dengan seorang buaya, gitu. Ya, evolusinya. Kamu ini level buaya ni, buaya darat. Okey, di universiti, maknanya di situ formal training, kamu lebih mengerti, kamu lebih tahu. Kita mau tahu pada detik mana ketika yang berlaku transisi kamu daripada seorang yang mungkin amatur kepada dunia profesional. Untuk pas saya masuk itu totally zero pengetahuan saya tentang apa yang seharusnya saya lakukan dalam bernyanyi ataupun pengetahuan lainnya. Itu
2 tahunan saya belajar, baru sedikit-sedikitnya baru saya bisa baca note, terus nyanyi langsung baca dari note. Dan ada beberapa items yang memang saya pelajari juga di dalam klasikal, tapi memang karena suara saya sudah terbentuk seperti ini, jadi saya tidak bisa sebulat klasikal singer lain. Akan selalu ada kasarnya. Gitu. Jadi memang itu lumayan lama dari transisi dari yang nyanyi asalnya kita diputar balik dari nol, nyanyi biasa tanpa ada ornamen apapun, sampai akhirnya alhamdulillah sangat membantu memang. Tapi memang sangat lama. Ya. Memang memang obvious lah kan. Yang membentuk suara itu memang obvious. Semua kenduri dia terjun. Semua kenduri dia. Kalau dalam satu kampung tu hari perayaan, saya bayangkan kalau perayaan hari raya, aku rasa dia pergi rumah orang bukan mau minta kuih raya atau duit raya. Dia mau saya nyanyi enggak? Sudah ada lagu, sudah nyanyi lagu raya belum? Ya saya nyanyi. Gitu itu memang saya seperti itu. Jadi setiap kali acara tuh memang saya selalu menawarkan diri. Saya boleh nyanyi enggak? Gitu. Kan? Percuma aja. Pantang di offer lagi. Kalau di kampung atau di surau, pernah tak kalau orang-orang masjid itu menyuruh kamu mengazankan ke atau mengqamatkan ke? Saya jujur paling nervous tuh kalau sudah pegang mic masjid. Karena saya ketika saya ada sekolah agama waktu SD itu, memang kita giliran untuk bagian azan, untuk asyar. Saya takut lagam ketika azan ada dangdut. jadi kan memang itu jadi bikin saya nervous. Jadi pokoknya kalau ke bagian saya azan, saya selalu agak jauh dari mic. Biar gak terlalu kedengeran. Oh jadi ini azannya gitu. Kalau terlalu dekat kan ada kalau azan tuh benar-benar lantam kan. Kalau saya pasti akan agak jauh. Takutnya apalagi kalau pas bagian hayal sholah hayal falah. Itu memang kadang kan ada langgam-langgam yang sudah pas itu. Itu saya paling takut. Takutnya malah jadi ada ornamen dangdut lah. Macam hayal falah. Takut ada itu. Takut ada itu memang. Itu memang pegang mic masjid itu paling nervous. Melebihi pegang mic pas konser. Kalau konser kan ada yang lalin tuh. Cuma kalau masjid ini kalau salah ini bukan hanya warga bisa marah, ini dosanya juga. Boleh dilempang sama malaikat gitu. Kan? Nadanya tuh. Gitu. Gak usah begitu. Okey. Cakra bagaimana masuk dalam dunia profesional, dalam alam rakaman? Sebetulnya itu juga momen yang gak disangka-sangka karena saya sempat nyobain kalau pas di university itu saya zamannya ada singing competition di TV lah sama kayak Indonesian Idol kayak gitu-gitu. Saya sempat cobain tapi saya selalu komen pertama belum bertemu artis-artis tuh saya selalu bilang kayaknya suara kamu tuh harus istirahat, capek katanya. Jadi saya first phase of audition selalu kalah. Sampai saya di titik yang penting saya bisa bayar kuliah saya, universitas saya, dan rent room saya sudah bisa kebayar. Jadi saya tiap malam kerjanya masukin proposal ke setiap kafe dan bar. Di sanalah saya makin berlatih endurance karena memang satu malam tuh bisa kadang 30, 40 lagu bisa semalam tiap malam. Ya. Baru kau rasa taubat masa itu. Kan macam biasa aja ini. Tapi memang bulan-bulan pertama tuh capek. Jadi serak lah besoknya karena memang terus kan. Tapi makin lama kelamaan jadi kebiasaan, jadi nggak ada masalah. Muscle-nya tuh sudah terbina kan. Betul. Okey, tuan-tuan dan puan, jangan ke mana-mana. Kita akan bersama dengan Chakra Kran. Lepas ni dia akan diendangkan pula dekat Indonesia kan ada banyak kepulauan different tu kan. Jadi setiap kita akan keluar. Jangan ke mana-mana, Chakra Kran, Legasi Sembang Sambung.
apakah haluan yang sebenarnya bagi menjamin dan menjalin nasib kita dan anak-anak kita di masa hadapan. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut. Berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kita kembali dalam Legasi Sembang Sambung. Legasi dibawakan khas oleh Nusa Media dengan sokongan Kementerian Perpaduan dan agensinya Arkib Negara serta Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan juga Kementerian Komunikasi dan juga Finas. Ya, kita tadi dah bersembang-sembang dengan Cakra first round tu, macam-macam cerita baru yang kita dengar. Kita dah masuk masjid. Kita udah keluar di kelab malam sekarang. Di kafe dan kelab-kelab. So daripada 30 lagu setiap malam yang perlu dinyanyikan di kafe. Macam mana Cakra ditemui selepas Cakra sebut yang kalau pergi audition selalunya suaranya macam disuruh istirahat gitu. Sebetulnya itu turning point ketika saya setiap kali mencoba kompetisi selalu kalah tuh, saya jadi ada di titik yang ya udah, I think I'm done. Saya mau pursue yang penting untuk bayar apapun kebayar gitu. Jadi makanya saya langsung masuk ke Baba untuk masukin proposal untuk jadi band reguler di sana lah. Tapi waktu itu dosen saya, guru saya tiba-tiba nyodorin satu lagu. Lagu ini sudah ada di label musik di Jakarta tapi belum ada penyanyi. Jadi waktu itu lagu Harus Terpisah. Lagu pertama saya tuh sudah ada di label My Music waktu itu, tapi masih belum ada penyanyinya. Lagi nyari penyanyi. Waktu itu saya disuruh coba lagu itu, diundang ke Jakarta. Ada 10 orang yang mencoba lagu itu. Dan saya peserta nomor terakhir. Dan abis itu saya coba, selesai, saya mau jalan pulang ke Bandung, sudah nunggu bis di stasiun. Saya ditelepon lagi, besok kamu yang lanjutin ini lagu, kita langsung sign katanya. Jadi besoknya yang tadinya udah rencana malam itu tidurnya di mana? Di bus stop atau di mana? Ada langsung di tempat teman. Jadi abis itu besoknya sign. The next day also rekaman langsung. Langsung terus ya. Ini label mana waktu itu yang? Waktu itu My Music Records. Ini 2012 sekitar 2012. tahun itu 2012. Betul, pertama. Okey, jadi Harus Terpisah. Ya. Apa yang berlaku apabila Harus Terpisah itu mula dipasarkan, diterbitkan? Ketika Harus Terpisah itu dikeluarkan, memang kita waktu itu ya seperti biasa melakukan promotion selama hampir setahun. Baru setelah itu ada terlihat hasilnya. Di waktu itu kan sosial media belum terlalu seperti sekarang. Jadi chat di radio sudah mulai naik. Terus setiap kali ada acara musik di televisi saya sudah ada untuk diundang. Dan alhamdulillah setelah itu ya kayak diberi jalannya di lagu Harus Terpisah itu. Gitu. Betul. Dan alhamdulillah bisa didengarkan sampai sekarang. Jadi saya nak faham, kalau kamu buat roadshow untuk promosikan satu lagu, kita tahu Indonesia dia punya datarannya besar. Ya betul. Jadi kalau saya mau faham, kalau cara promosi kamu nak menolak satu lagu kamu yang pertama tu, berapa intens
dia punya Promotion. program promotion yang dia buat? Waktu itu sangat intens. Kita setiap daerah selalu datang naik mobil. Kamu Kayak cuma radio bawa tour. Kamu cuma bawa satu lagu itu ke atau bersama dengan artis yang lain atau? Kadang kita menanyakan ke teman-teman di radio juga, ada acara nggak? Kalau lagi ada kalau Sama ada seperti acara di kampung. ya. Kalau ada acara kita nggak apa-apa, kita bawa pengiring juga, jadi kita bisa membawakan lagu lain selain lagu itu. Gitu. Aku Jadi baru mau tanya nih. Ini biasa 30-40 satu malam. Ini 1 tahun 50 daerah satu lagu. Wah, ini penyiksaan ini satu lagu. tapi memang itu dulu memang sangat intens. Dan kita memang dari promosi, biasanya kalau televisi itu melihat chart dari radio. Kalau radio sudah chartnya sudah bagus, baru TV yang ambil ya, gitu. Jadi itu terus dari selepas yang lagu pertama tu harus terpisah, perjalanan seterusnya mungkin berapa single ataupun album yang kamu telah terbitkan sehingga pada bila yang kamu rasa kamu berada di kemuncak kamu dalam penerbitan album. Kalau yang saya rasakan sendiri memang kalau dari melihat data untuk stream segala macam paling tinggi sejauh ini memang Kekasih Bayangan. Kekasih Bayangan itu memang tahun stream berapa tuh? Tahun 2016. 2016. Itu memang kalau melihat data memang itu stream dalam sekarang digital itu memang paling tinggi. Ada beberapa yang sekarang mulai naik, yang dirilis udah lama baru naik sekarang. Karena memang saya juga percaya kalau untuk mendapatkan lagu yang boom tuh bukan kita bisa perkirakan. Itu selalu misteri. Kadang yang dirilis sekarang bisa boom next 2 years. Jadi memang sejauh ini sih saya bukan mengejar untuk boom, tapi saya memaksimalkan karya yang saya keluarkan. Jadi kalau boom atau enggak itu istilahnya luck lah. Betul. Di luar apa kuasa kita kan, kita buat yang terbaik. Dan karena kadang kita sudah berusaha sekuat tenaga pun kalau memang lagu itu belum waktunya untuk Ya, betul. Gitu. Jadi kalau saya secara peribadi, secara peribadi kalau di Malaysia ini, kalau yang suara dan genre nyanyiannya seperti kamu, memang aku tidak boleh bayangkan nama-nama lain yang sama. Maknanya kamu begitu ketara dalam liga kamu, identiti dengan suara yang sebegitu. Nyanyian baik satu hal, tapi kualiti suara, tone suara itu aku tak kenal yang lain. Ataupun ada yang kemungkinan di Indonesia bakat dulu ataupun yang sekarang yang menyamai ataupun menghampiri ataupun terinspirasi daripada suara kamu itu. Kerana aku percaya kemungkinannya pada yang awal-awal dulu masa kamu pergi audition, kefahaman ataupun rasa nilai kekuatan keunikan itu masih belum boleh diterima. Sekarang sudah boleh diterima. Betul. Jadi aku mau bertanyakan, kalau di kalangan bila kamu sudah terkenal itu, di kalangan artis-artis besar di Indonesia, apa komen mereka terhadap mutu suara kamu tu, kualiti tu? Faham Sebetulnya kalau teman-teman artis biasanya ya kalau kita lagi berduet kan biasanya kita berbicara dulu. Cuman problemnya memang saya agak sedikit susah untuk lower my gain. Jadi kadang mungkin problemnya kalau berduet tuh teman duet saya gainnya harus lebih besar. saya harus agak sedikit jauhkan mic saya. Karena memang nggak tahu, karena kebiasaan saya juga kadang kalau ngobrol agak sedikit keras juga. Jadi kalau Cakra jangan kenceng-kenceng, pelanin. Nah, kamu itu kalau turbo ataupun itu dia open valve dia. Karena gitu. Meskipun saya di kampung saya, kalau saya ngelewat ke tetangga saya, ke neighbor tuh kayak sambil lewat, yo, itu kayak tiap pagi tuh kayak gitu. Jadi kan kalau ngomongnya jadi kayak, halo. Nah gitu jadi. Tak boleh. Dan first time saya ketemu Cakra di Aziata. Ada satu acara dengan Astro.
Waktu tu saya di Astro dan tiba-tiba suara besar ni. Tapi bila tengok orang ini kecil. Kita kata, oi, mana datang suara tu kan? Tapi waktu itu juga ada cerita nih. Jadi sebelum saya menyanyikan lagu Harus Terpisah, mereka minta sampel suara saya. Okay. Saya kirim. Waktu itu saya membawakan lagunya Stevie Wonder. Okay. Lately. Oh, cuba sikit. Jangan kau sebut tajuk lagu, harus kau nyanyikan. Sebut kena nyanyi. Well, I'm a man of many wishes. I hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide. Cause they always start to cry. Jadi Bayar dia sekarang. Jadi pas dikirim tuh dan dikirim foto juga waktu itu. Ada sempat, kok ini fotonya gini, suaranya kok ini. Filingnya salah kapan? Ataupun masa main tu macam ini benar-benar dia yang nyanyi. Ataupun speakernya bagus atau pecah. Gitu. Jadi ada kadang seperti itu kalau belum bertemu dengan saya tuh kadang prediksi orang tuh. Iya. Saya tuh agak tinggi gitu kan. Tapi ternyata kecil aja. Iya. Enggak cocok gitu. Match. Cakra, aku mau tanyakan, bila pada ketika yang Malaysia mula mengenali kamu, impact yang bagaimana, peristiwa yang bagaimana yang Malaysia mula merasakan yang ada satu ekor ni, kan? Kalau tidak salah itu 3 tahun setelah rilis. Makanya sampai sekarang pun saya selalu akan berterima kasih kepada Datuk Rosa. Waktu itu beliau yang pertama kali mengajak saya ke Malaysia. Datuk di Rosa. Konsernya di Istana Budaya waktu itu. Dari sana mulai masuk, kita ada kerjasama dengan partner label lah yang ada di sini. Kita mulai promosi ke radio juga. Alhamdulillah outcome-nya baik. Outcome-nya bagus. Di chart mulai naik dan makanya kayak saya tuh sangat beruntung mempunyai teman yang sangat suportif di industri. Salah satunya Datuk Rosa itu luar biasa. Jasanya. Datuk Rosa maknanya dia Datuk Rosa buat dia punya konsert. Ya, betul. Jadi Datuk Rosa sendiri sudah menempuh nama dia lebih awal, berapa tahun yang lebih awal. Jadi dia pun membuka pintu kepada bakat Indonesia untuk menyertai. Betul. Di situ kamu menyelinap. Betul. Jangan dibagi mic budak ini. Jangan disuruh azan, jangan disuruh qamat. Dia akan jadi imam di masjid itu. Gitu. Ya, jadi memang dari sana alhamdulillah dari setiap karya yang saya rilis di Indonesia, dan kita juga melakukan berbagai partnership dengan label musik yang ada di Malaysia. Jadi selalu kalau yang dirilis di Indonesia pasti akan rilis juga di Malaysia. Dan kolaborasi Cakra bersama dengan Datuk Siti Nurhaliza. Ayo ceritakan itu lagu. Itu juga sangat di luar pemikiran saya. Kita ada di satu acara waktu itu di Singapura di APM. Yes. Ya, waktu itu saya waktu SD kalau ada lomba di radio selalu membawakan lagu, salah satunya lagu beliau. Oh ya. Ya. Lagu apa? Bukan Cinta Biasa. Macam mana lagunya? Tak ingat. Macam mana lagunya? Aku kurang pasti melodinya. Atau Wajah Kekasih kalau tak salah. Wajah Kekasih. Gimana ya Wajah Kekasih? Ku yakinkan diri demi rinduku. Jangan dulu lagi ada. Jadi kita ada satu acara. Saya sempat bilang ke tim saya, andai saya bisa duet dengan Datuk Siti Nurhaliza. Tiba-tiba label saya bilang beberapa bulan setelah itu, mau nggak duet sama Datuk Siti Nurhaliza? Mau. Soalan apa ini? Gila ini. Mau. Langsung. Dan beliau waktu itu kebetulan lagi terbang ke Indonesia. Jadi kita rekaman lagu Seluruh Cinta itu di Indonesia.
Bagaimana penerimaan lagu duet itu di Indonesia? Kalau di sini memang very popular. Di sana pun waktu itu langsung mendapat OST untuk beberapa serial di TV. Okay. Dan sekarang pun datanya makin naik lagi. Naik lagi. Ya. Dia macam seolah-olah ada gelombang-gelombang. Betul. Memang itu yang tidak bisa kita prediksi. Kadang yang sudah dirilis jauh tahun lepas, baru sekarang terlihat hasil. Ya. Dan lagu itu kita gunakan waktu di Astro itu lagu OST untuk film, Siri Adam dan Hawa. Ya, popular tu. Ya. So ini dalam catatan saya, anugerah Planet Music kategori lagu terbaik Indonesia dan lagu serantau Indonesia Kau Tiada 2014. Betul. Dalam catatan saya. Kemudian anugerah kolaborasi terbaik dengan Datuk Siti untuk Seluruh Cinta. Ya. Anugerah Planet Music 2015. Betul. Jadi masa pengalamannya kalau dengan Datuk Siti dalam recording itu satu hal. Tapi bila buat live dengan dia, bagaimana dari segi dia selalu kan Siti lembut tahu. Bagaimana? Aku mahu tahu bagaimana kamu pasal saya percaya bila duet tu harus ada strategi chemistry satu. Strategi paduan suara itu harus diperbincangkan dan diplankan. Kalau saya selalu ketika berduet ya dengan siapapun, salah satu dengan Datuk Siti, saya selalu mencoba mengatur volume saya. Karena ya kalau berduet kita jangan overshine teman duet kita. Kadang kalau terlalu besar pun jadi teman duet kita tidak kedengaran. Jadi memang saya berusaha membalancekan gain suara saya dengan Datuk Siti. Jadi makanya saya kalau dilihat di video-video saya akan sedikit jauhkan mic saya lagi. Jadi biar dengan tidak terlalu tidak terlalu berisik, tidak terlalu gaduh. Jadi memang itu sih selalu saya lakukan karena biar duetnya tuh benar-benar blend dan balance. Iya betul. Dia kalau sound engineer, sebenarnya yang konsep kamu tu saya sound engineer-nya. Tak, masa sound check itu kita sudah mengukur kadar itu. Kan? Tetapi dalam persembahan yang live begitu, manual balancing di antara performer itu masih lagi dibutuhkan. Betul. Jadi saya rasa itu antara benda yang saya rasa sebagai pemain profesional, dia bukan macam kamu katakan tadi pergaduhan ataupun siapa power, tetapi macam mana kombinasi itu harmonis kan. Betul. Kan? Tapi kalau kamu seorang-seorang, bye-bye Siti. Gitu. Kalau seorang aku memang enggak bagi semua. Sila Datuk kan. Saya juga nak bercerita, nak tanya pasal your experience di American Got Talent. Wah ya. Ya, itu tak ramai penyanyi yang daripada daerah ini yang berani satu, yang dipilih nombor 2 dan sampai ke tahap mana, dan pengalaman tu yang kita nak tahu. Saya kebetulan AGT itu syukur alhamdulillah karena memang mendapat pengalaman yang luar biasa. Saya diberi beberapa hari coaching klinik bersama musisi-musisi dari Berkeley Music. Vocal coach dari sana, dan memang sampai sekarang pun diri saya tuh karena dulu sering ikutan kompetisi, setiap ada kompetisi yang istilahnya mengizinkan saya untuk masuk, saya ingin. Jadi waktu itu memang AGT punya talent scout, ada approach ke manajer saya, mengundang saya untuk ikutan audisi di sana. Jadi mereka yang handle semua diurusin visanya segala macam, sampai ketika saya ke embassy, I thought America's Got Talent only for American. Oh, you also join America's Got Talent? Yeah. Jadi itu memang semua mereka yang urus. Di sana mereka yang handle semua. Dan saya ini memang memang saya dibilang go through, memang go through. Cuman ada sedikit hal yang
apa ya istilahnya sedikit hal yang membuat acara it's variety show. Okay. Jadi memang aku kembali lagi di interview. Okay. Clearance lagu lagi. Kita sudah mempersiapkan untuk keberangkatan. Tapi gara-gara apa? Bisa. ada beberapa hal yang tidak match dengan schedule kita. Okay. Jadi saya tidak bisa lanjutkan. Okay. Dan karena memang dari perjanjian awal mereka sudah tahu kalau saya sudah ada kontrak with label dan kita sudah ada exact time-nya. Okay. Jadi kalau tiba-tiba berubah dan beradu dengan jadwal yang sudah ada di schedule, saya tidak bisa. Oh, I see. Tapi bila Cakra mula masuk tu, waktu tu ada set schedule-nya sampai ke tahap ini. Ya. Jadi kerana schedule tu tidak pas, terpaksa dicari jalan untuk dan akhirnya memang ending. untungnya dari Indonesia kan ada 2. Dan Putri Aryani. Putri Aryani bagus, luar biasa. Jadi makanya saya melihatnya pun untuk di sana pun saya bernyanyi itu sudah sangat alhamdulillah. Dan saya mendapat pengalaman yang sekiranya bisa bikin menambah ilmu lah untuk saya, karena saya orangnya juga suka sangat belajar, apalagi bertemu orang-orang hebat, musisi-musisi, penyanyi-penyanyi seluruh dunia. Jadi memang berkumpul di sana. Ya, Cakra, itu yang kamu sebutkan itu atau itu manfaat ataupun benefit kepada diri kamu sendiri, impaknya menyertai AGT. Tetapi kesan pula dari segi tontonan ataupun rakyat Indonesia melihat kamu mewakili Indonesia ke AGT. Kesan warannya pula bagaimana yang kamu peroleh? Beragam. Ada yang bilang ngapain Cakra kan udah terkenal ikutan lomba-lomba. Apain? Ada. Sudah terkenal ikut lomba-lomba. Udah jadi penyanyi profesional kok ikutan lomba nyanyi lagi gitu. Apa ini budak ini yang dulu ngazankan kita di Surau ini? Ya, gitu kan. Tapi ada juga yang support. Tapi bagi saya itu bukan hal yang mengganggu pikiran saya, karena memang saya apapun yang saya lakukan untuk diri saya. Dan ini pun dalam hal yang saya tekuni dan yang saya jalani di bidang musik itu. Dan saya yang kembali lagi, saya orangnya suka menantang diri saya untuk sesuatu yang baru yang bisa yang mendapatkan kayak self improvement dalam bidang yang saya tekuni gitu. Okay. Alright, tuan-tuan dan puan. Cakra akan menyanyi 5 lagu lagi. Sabar. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita 2 perkara penting yang akan kita sembang dengan Cakra. Pertamanya kita nak tahu bagaimana berbezanya konsert Divine yang akan dilakukan ini. Dan of course satu round kita akan bercerita di kaca mata Cakra Khan tentang siapakah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama dengan Legasi Sembang Sambung. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan saya, Datuk Kai, dan juga budak surau Cakra Khan daripada Indonesia. Dan of course tuan-tuan dan puan, kita hari ini bersama dengan Cakra Khan yang akan mengadakan konsert Divine yang akan bertempat di Plenary Hall KLCC pada 2 hari bulan Ogos tahun ini 8.30 malam. Bukan saja di KL, dan juga di Singapura. Untuk penonton-penonton di Singapura, konsert Divine Cakra Khan pada tanggal 18 Julai 8 malam di The Star Theatre. Jadi kita nak mengambil kesempatan ini Cakra untuk kamu berkongsi dengan kita tentang konsep
dan juga bagaimana nama Divine itu diangkat menjadi tema ataupun tajuk utama. Dan bagaimana konsert kali ini sangat-sangat berbeza dengan konsert-konsert yang pernah dilakukan di madrasah-madrasah lain. Kebetulan konser kali ini memang saya sudah 2 kali konser di plenary, yang tahun lepas sama Tok Ram. Okey, yes. Kali ini kenapa saya ambil tema Divine, kebetulan awalnya memang itu nama dari album baru saya. Saya ambil kata Divine itu memang itu perjalanan yang sangat panjang untuk secara diri saya sendiri dan bermusik saya dari awal sampai album pertama saya tuh cuman ada di 2013 dan setelah itu single baru 2024 kemarin saya bikin album lagi. Dan di album ini memang semua genre yang saya suka saya masukkan. Jadi sesuka hati saya. Termasuk dangdut dan juga Sunda tak ada. Dangdut nanti ada mungkin part 2 Divine. Dan saya kenapa masukkan kata Divine di konser saya ini juga. Di konser kali ini setelah 2 kali saya konser ini saya belajar banyak, apalagi dari Tok Ram. Konser apa saya belajar banyak dari Tok Ram. Di konser ini saya mencoba membawakan sesuatu yang lebih santai, lebih intimate, tapi tetap memberikan persembahan yang semaksimal mungkin. Kita tidak full orchestra, kita normal, tapi tetap ada strings, ada brass, kayak apa istilahnya ya? Mini orkes. Lebih kurang dalam 20 ada. Lebih sedikit lagi. Lebih sedikit, 25 begitu. Separuh orkestra of 60 orang gitu. Jadi strings ada, komponen strings ada, komponen brass ada. Brass pun ada. Jadi dan ini yang bermain teman-teman saya semua yang mereka selalu menemani saya dari awal karir saya. Okey. Jadi dan Indonesian dari musician, betul. Dan kita semua yang bersama berdiskus untuk new arrangement, kita masukkan lagu-lagu baru yang kita ingin perkenalkan ke semua, dan pastinya ya berduet dengan semua orang yang belum pernah saya berkolaborasi. Oh, dari Malaysia? Ya, yang dari baru. Malaysia. Antaranya kalau kamu boleh sebutkan. Masya Milan saya belum pernah. Masya Milan. Betul. Okay. Dengan Mbak Titi DJ kemarin baru bikin kita project satu OST untuk musical. Makanya kita juga ingin memperkenalkannya di sini pertama kali. Musical theatre. Musical theatre, yes. Wow. Okay. Terus ada Ade Govinda juga. Ada juga salah satu komposer yang nanti akan bermain piano, Faizal Bis, dan Trio XL. Trio XL. Okey, siapa Trio XL ni? Trio XL ini adalah salah satu kontestan di 1 in Million. Okay. Waktu saya menjadi judge di sana, saya melihat sesuatu yang baru. Karena saya tahu di Malaysia itu banyak penyanyi hebat. Cuman saya melihat ketika mereka membawakan lagu pop, tapi saya tahu teknik mereka classical, dari tone mereka, dari cara membawakan lagu mereka, karena mereka bertiga dan mereka tahu berharmoni sangat baik. Makanya saya langsung pas mereka ada masa mereka harus keluar, saya langsung ke ruangan mereka. I want you to be on my concert lah. Waktu itu sudah lock. Malaysian ya, ini Malaysian. Dan saya berkenalan lebih jauh. Memang mereka semua sekolah di musik dan ambil klasikal. Jadi saya ingin juga berkolaborasi dengan mereka. Dan ingin setidaknya memperlihatkan salah satu talent yang ada di sini juga yang luar biasa. Meskipun bukan penyanyi dalam bidang pop, tapi klasikal juga itu nilai seninya sangat tinggi. That's interesting. Betul. Dan mereka dia akan perform di Singapura juga ataupun hanya di sini? Di Kuala Lumpur saja. Kalau di Singapura nanti ada Eni Zakri. Saya belum juga pernah Eni kolaborasi Zakri sama di Singapura. Eni Zakri. Ya. Betul. Dan ada saya pastinya. Saya nggak disuruh, saya di stage. Tadi
musical directornya ataupun musical director teman saya. Okay. Jadi semua jadi benar-benar saya yang ikut sekarang. Kalau kemarin kan benar-benar saya belajar banyak yang tadi saya bilang. Tuh orang benar-benar membuka pikiran saya. Contohnya apa tuh? Kalau nyanyi yang benar. Nyanyi yang benar. Nyanyi yang benar. Maksudnya? Ya maksudnya jangan malas-malas. Karena kan tuh ini ya ayo live nyanyi, ayo nyanyi. Jadi nggak ada malas-malasan kalau nonton. Latihan lagi. Masa rehearsal, ya. masa latihan. Ayo latihan. Ya, yang sungguh-sungguh lah seperti sebenar. Jadi memang kedisiplinan yang beliau ajarkan kepada musisi itu kepada semua yang bekerja sama beliau tuh memang pantas lah beliau jadi seorang maestro. Tapi memang sekarang pun akhirnya kemarin saya menerapkan itu dengan semua teman-teman saya, intensif latihan sampai kita di mana titik kita untuk siap memberikan, mempertunjukkan, mempersembahkan suguhan yang paling baik yang kita bisa gitu. Apa yang boleh orang expect lagu-lagu yang pasti ada? Kalau lagu-lagu saya yang lama pasti ada. Lagu yang pasti semua pernah dengar, pasti itu ada. Dan ada beberapa juga lagu baru di album saya yang kemarin baru saja ingin saya persembahkan juga. Dan ada kolaborasi juga pastinya. Dan ada karena memang saya kadang suka mengapresiasi lagu orang lain yang akan saya bawakan juga. So ada beberapa segmen lah. Ada segmen kita membawakan lagu sendiri, ada segmen kolaborasi, ada segmen kita membawakan as a tribute. Nice. Ada. Jadi memang kita semuanya persiapkan secara maksimal pastinya. Jadi bila kamu sebutkan tentang Tok Ram itu, kalau dalam konsert kami ini yang jam 20 September, Tok Ram memang salah seorang daripada maestro di dalam tu. Ada 4. Wah, pasti. Kalau dulu yang tahun lepas kamu dengan Tok Ram kan dia keras sama tu. Nyanyi betul-betul. Tapi tahun ini untuk konsert Piramli, saya sama Datuk Gai arrange betul-betul. Orang mau dengar. Jangan malas-malas. Jangan yang senang-senang. Ini yang divine atas lagi. Nah, gitu kita. Order kita gitu. Aduh. Kalau maknanya kita memang berharap, maknanya kita memang berharap supaya satu impact baru yang akan lahir daripada konsert Divine di Kuala Lumpur maupun di Singapura. Dan kita di Malaysia ini ataupun tak kira lah sama ada Indonesian, Singapura atau Malaysia, tak kira mana pun datangnya, tapi kalau kita menyebut tentang sebuah karya muzik itu, dia hampir saja tak ada sempadan. Kita meraihkan kebagusan, kita meraihkan the true genuine artist yang benar-benar meletakkan nilai dan juga peranan seorang performer ataupun karyawan muzik itu selain daripada sekadar satu hiburan yang mantap untuk sensasi perasaan, tetapi saya percaya dalam lirik-lirik ataupun penyampaian itu ada mesej-mesej dan juga peringatan-peringatan yang boleh dibawa pulang kan. Saya rasa itu berperanan. Saya harap konsert Divine itu selain daripada itu juga akan menjalinkan lebih erat lagi hubungan kolaborasi di antara Malaysian dan Singaporean artis dengan Indonesian, dan juga mententeramkan juga kita punya apa-apa juga sentimen Melayu, Jawa, Malaysia dengan Indonesia itu semua kan. Sebab kita semua saudara serumpun. Begitu juga yang kami cuba laungkan antara naratif di dalam meletakkan konsert Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ini. Bila kita menyedari kalau di Malaysia itu Tan Sri P. Ramlee ini diletakkan sebagai ikon perpaduan negara di bawah Kementerian Perpaduan, kerana menerusi muzik, menerusi filem, dia menyatu dan membangunkan bangsa. Dan untung kami juga dalam kami punya pencarian dan juga kajian kami, bila kita teliti, rupanya pengaruh dan juga peminat Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ini mungkin tidak berapa ketara sangat di Jakarta, tapi kalau di Kalimantan dalam lawatan yang pernah dilalui Sumatera itu rupanya melodi dan
rumpun ini sangat-sangat dikenali. Betul. Jadi penyatuan itu memang bagus. Yang kita ada sambil kami raikan, kami akan cuba memberi sokongan yang terbaik. Anda semua jangan lepaskan ruang dan peluang ni untuk kita melihat satu lagi majlis daripada Shakira Khan untuk konsert pada tarikh-tarikh yang telah kita mentionkan tadi, kan? Betul kan? Ya. Ni Cakra di Malaysia ni dah macam rumah kedua lah. Sering sekali kan. Apa yang paling kalau Cakra sampai yang dicari dulu tentang Malaysia ni, yang dirindui tentang Malaysia? Pasti pertama landing dari pesawat makan dulu. Kalau sudah makan kan aktiviti lain bisa ini kan. Tapi kalau saya biasanya kalau makan tuh lebih suka di tempat kayak food court lah. Food court. Yang banyak nasi kandar. Nasi kandar Mie goreng mama. Mie goreng mama. Mama. Nit kayak kari. Karena tak sponsor jadi tak boleh sebut. Kalau di Singapura pula, untuk penonton-penonton di Singapura dia nak tahu apa makanan kegemaran. Kemarin baru saya dikenal dengan sup tulang. Sup tulang merah. Tapi saya belum nyobain yang merahnya, masih yang warna tulangnya itu, yang kuah. Tapi itu pun sudah sangat. Tapi ya itu nanti akan ada di Riders sup tulang. Dan kalau di sini nasi kandar atau mie goreng mama, itu ada di Riders. Cakra, kalau di Malaysia ini, kamu yang mempunyai kepribadian yang sangat friendly ini, ramai kawan. Tapi di kalangan artis-artis kita di Malaysia, siapa yang nama-nama yang mungkin bukan sekadar kenalan dalam industri nyanyian, tapi lebih pada itu, yang kamu rapat, yang kamu selalu berkongsi cerita tentang artistik ataupun kreativiti. Sebetulnya meskipun kita jarang bertemu, Datuk Sri Siti Nurhaliza juga sangat orang yang kadang saya juga banyak pertanyaan, sering saya minta nasihat. Terus kalau Datuk Siti buat counselling juga sekarang. Okey. Nadira pun saya sempat maksudnya ketemu, dia sangat-sangat friendly. Sangat friendly. Aina Abdul, Eni Zakri udah sering bertemu. Masya beberapa kali ketemu juga, super friendly. Hail Husaini, karena kita juga ada kolaborasi. Hail Husaini. Siapa lagi ya? Kalau kamu menyebut tentang Aina Abdul itu, disitulah kita pertemuan kita secara fizikal yang pertama lah. Masa yang kita pertama. Yang aku rasa yang pertama kali itu masa di Mentor Legend itu. Di Mentor Legend itu. Mentor Legend, pas Aina Abdul waktu itu peserta kan? Ya, peserta. Kita sama-sama juri sama Azmir pada ketika itu. Aina Abdul di bawah Ella tak silap Aku pun tak ingat. Tapi kita vote dia. Kita vote dia. Aku vote Aina. Jadi tanpa vote kalian tak akan ada anak bro. Tanpa ahli jemaah madrasah itu. Satu di pesantren sana, satu di Jawa Timur Meru. Dia tak menjadi itu. Tapi di situ itu pertama kali kita duduk satu level dan dan saya juga pas ngelihat ini. Ada. Memang luar biasa. Baik, Cakra, kita nak sembang dengan anda. Untuk kita punya, biasanya menjadi wajib. Kalau dalam legasi podcast ini, Sembang Sambung, kita berceritakan tentang Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, seniman agung kita. Dan mungkin kita boleh sembang-sembangkan dengan Cakra. Pada pandangan mata anda dan juga fikiran anda, saya percaya Cakra seharusnya kenal dan tahu. Mungkin bukan kenal mendalam, tapi kita tahu nama besar ini sentiasa terngiang-ngiang dan karyanya sampai sekarang super everlasting. Yang saya tahu memang betul, saya tidak terlalu dalam tentang Tan Sri, tapi di sisi lain ada beberapa lagu yang memang saya juga sadarnya tuh baru kayak sudah lama memang, cuman di Indonesia orang tuh kalau di Jakarta, di Jawa tuh
salah satu yang sangat dikenal, ada salah satu lagu beliau, Madu 3. Oh, Madu 3. Tak payah disebut, nyanyikan aja. Senangnya dalam hati. Tak, dia punya serak tu senangnya dalam hati. Itu bukan Madu 3, itu Madu 8. Kalau beristri 8. Tapi saya jujur itu seniman seperti beliau, legend seperti beliau tuh sangat istilah menginspirasi yang baru-baru seperti saya. Saya di suatu saat nanti tidak ada lagi di dunia industri, ingin meninggalkan hal-hal baik dan karya yang bisa selalu dikenang di industri musik juga. Gitu. Luar biasa. Tadi kita sempat ngobrol juga dan saya alhamdulillah terima kasih sudah kasih lebih detail betapa multi talentednya beliau. Betul. Dan karyanya yang sangat luar biasa, menyentuh hati. Ya, betul. Itu lagi menyanyi ke? Tak, dia kalau di dalam bila kami mengerjakan projek Piramli, projek Piramli yang saya dengan Datuk Kai akan kerjakan ini, dia gagasannya sangat-sangat besar. Okey. Kerana selepas 53 tahun lebih kematian beliau, dan kita pun kita berada pada era period peralihan di mana perlu dilakukan satu penekanan pada skala yang besar. Betul. Pada skala kenegaraan untuk kita letakkan satu aras supaya aras yang kita letakkan ini boleh dipanjangkan sehingga 50 tahun lagi akan datang, contohnya. Jadi projek Piramli ini, projek perdana Piramli ini merangkumi daripada podcast Legasi ini. Kemudian konsert 20 September. Saya tadi ajak. Of course. Okay. Saya bukan aja mengajak, aku tarik kau dengan aku cakap, Tok Ram, dia satu lagu, key-nya minta aja dia naik ni. Tak, aku bayar kau nyanyi je percuma di konsert. Jadi dengan konsert itu, dan juga kita buat filem biopic Piramli, kan. Jadi pergerakan tentang lagu-lagu Allahyarham Tan Sri Piramli sentiasa dalam radar kami. Dan bila kita tahu macam contohnya Ahmad Dhani mempopularkan lagu Madu 3, dan juga pun kita dengar Melly Goslow juga pun mengerjakan tentang benda itu. Jadi kita merasakan sampai satu masa bila kita fikirkan kita membuat konsert Legasi ini tidak pada tahun ini, tapi pada tahun filem itu akan dilancarkan, kita melihat Axiata, Stadium Axiata dengan penyertaan internasional daripada Indonesian dan juga Singaporean. Itu kemuncak yang sedang kita bina. Maka itu nama-nama seperti kamu itu tersenarai. Ahmad Dhani itu tersenarai kerana kita mahu meletakkan konsert itu adalah penghargaan terbesar yang mampu diberikan daripada living legends, artis-artis dalam rantau itu, sebesar itu. Betul. Dan saya juga fikir itu hal yang sangat luar biasa bagus karena untuk generasi sekarang perlu diingatkan kalau kita punya salah satu legend yang luar biasa, karyanya sampai sekarang. Betul. Mungkin orang tidak generasi sekarang harus diingatkan. Ya, harus diingatkan. Jadi memang kalau menurut saya nanti tinggal saya diajak ya. Dia tak boleh dapat pentas. Kalau ada acara, saya nyanyi satu lagu. Kita tak boleh ajak dia akan tanya. Ntar gimana kalau tiba-tiba saya nyanyi, udah saya bilang, Tok Ram satu lagu lagi. Sebab selepas podcast nanti mungkin dia cek yang podcast tadi apa ngobrol-ngobrol aja. Tiketnya mana? Lagunya Ki apa? Cakra. Okey, jadi kamu sendiri secara personal, adakah satu lagu ataupun karya Allahyarham Tan Sri Piramli yang pernah kamu nyanyikan ataupun kamu dendangkan yang paling melekat
nada-nadanya, alunan melodinya jeritan batin. Tapi memang saya kadang suka lupa-lupa liriknya. Jadi mungkin kita bisa berduet trio menjadi trio surau. Kalau kamu berduet sama aku, kamu harus dekat sama mic sebab aku punya power takut menenggelamkan kamu. Dia pun gainnya tinggi. Aku gainnya besar. Nanti dulu, jangan ke mana-mana. Kembali kita nanti jeritan batinku akan kedengaran daripada Chakra Khan di dalam Legasi Sembang Sambung. Okey, jangan ke mana-mana. Lirik kita standby kat dia. Kita kembali dalam Legasi Sembang Sambung bersama saya Adli Nama Ramli dan Chakra Khan. So bila Chakra Khan dia nak buat konsep dia Divine, jadi kita juga bercerita juga tentang Royan Tan Sri P. Ramlee tadi, dan antara lagu-lagu yang level Divine yang creation Royan Tan Sri P. Ramlee, contohnya Getaran Jiwa, contohnya Jeritan Batin. Jadi kita dah selak-selak semua tadi ni, kita macam nampak peluang kemungkinannya hari ni pertama kali kita akan dengar kita bertrio. Trio. Oh, udah 3 orang sekarang. Okey, cuba kita paskan ini liriknya. Jadi lagu Jeritan Batinku ni mungkin kamu sejauh mana kamu kenal dengan lagu ni, Cakra? Saya melodi progress chord yang ada di Jeritan Batin ini memang kayak sangat klasik, sangat jazzy dan susah dipecahkan untuk dinyanyikan juga. Jadi kalau salah sedikit udah kesannya aduh. Stres langsung. Tapi sebelum ni maknanya lagu Jeritan Batinku ni contohnya belum pernah Cakra nyanyikan dalam ruang profesional. Ini pertama kali. Ini pertama kali dibantu oleh 2 orang yang luar biasa. Okay. So guys, kita jam. Ni kita jam. Dia nak buat konsep Divine, dia kena nyanyi lagu-lagu Divine. Dan ini level Divine. Ini level Divine. Kalau level Divine, key-nya bukan A minor ya. Key-nya na maknanya saya tu F sharp minor flat 7. Okay, ini adalah acapellas. From the 3 bujang lapuk. Okay, Datuk Khan? Okay, tuan-tuan dan puan, Jeritan Batinku, trios bujang lapuk. Dengar oh jeritan batinku memekik-mekik, memanggil-manggil namamu selalu. Sehari rasa sebulan, batinku tiada tertahan. Ku pandang kiri, ku pandang kanan, di kau tiada risau. Batinku menangis risau. Cakra Khan, now you divine. Ini lagu terdivine. Ni lagu ni yang dia punya selection of note dia tu super tricky dan memang itu yang bikin si alunan melodinya sangat sentimental. Kan mahalnya kat situ tu. Mahalnya kat situ. Dia kalau chordnya tak masuk tu dia boleh macam balik rumah tak jumpa pintu. Kadang pun kalau bingung jadi nyanyi semua.
Ramai-ramai kan. Gitu. Okey, Datuk Kai, kita seronok hari ini. Kita dapat tetamu pertamanya daripada seorang artis ternama yang mempunyai perjalanan legasinya tersendiri. Kita doakan yang baik-baik untuk Chakra Khan dan kita percaya konsert Divine yang akan berlaku di Kuala Lumpur dan juga Singapura pada Ogos ini, kalau di Kuala Lumpur, itu akan menjadi satu penanda aras baru dalam perjalanan kerjaya dan apresiasi muzik anda. Dan kita percaya insya-Allah kita dipanjangkan umur, kita doakan Chakra Khan dan juga semua maknanya karyawan-karyawan Indonesia dan juga Malaysia untuk terus melipat gandakan usaha untuk kita meletakkan level karya kita, sama ada dari segi komposisi lagu, pengarahan muzik ataupun persembahan pada level yang boleh membanggakan kita semua serumpun. Betul. Setuju. Okay? Kita mengharapkan lah, maknanya tiket jugalah pada dia orang. Jangan lupa juga diajak juga saya nanti. Nanti kita ajak juga. Mungkin Chakra mau menyampaikan apa-apa pesanan ke penonton. Yang ini terus buat penonton semua, pimpinan saya terima kasih atas semua supportnya dari awal saya berkarir sampai sekarang, sedia selalu memberikan apresiasi. Dan insya Allah juga saya akan selalu memberikan karya-karya terbaik yang saya bisa berikan. Dan untuk hari ini luar biasa sekali. Terima kasih udah diundang di Legacy. Terima kasih. Dan jangan lupa undang saya untuk nyanyi nanti. Tapi kita juga, tadi kan kita rehearsal saja. Yang 3 orang trio klasikal itu boleh ditaruh tepi. Kalau di Singapura, Datuk Kai sama saya. Kita 3 tadi. Udah rehearsal tu, udah jadi tu. Betul. Udah jadi tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, konsert Divine Chakra Khan Kuala Lumpur 2 hari bulan Ogos 2025. Plenary Hall KLCC dan juga di Singapura. Dan juga di Singapura sebelum konsert di Kuala Lumpur tu 18 Julai pada 8 malam di The Star Theatre Singapura. Ya, dan juga kami konsert minta laluan konsert Legasi Perdana P. Ramlee 20 September di Mega Star Arena Kuala Lumpur 8.30 malam. Dan kita percaya di konsert Divine nanti Legasi pun ada kat sana. Dan insya-Allah anda juga dijemput hadir untuk memeriahkan memeriahkan konsert kita pada dia minta mic. Tiket kita boleh bagi 2 VIP, tapi flight tanggung sendiri. Kalau tu orang panggil naik atas, layan aja. Okey, kita punya cendera hati kita dan juga buah tangan kita. Ini adalah buku tulisan salah seorang researcher untuk projek P. Ramlee. P. Ramlee tiada yang kedua. Ini sedikit sebanyak tentang kisahnya. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Patriot Publishing. Anda punya buku sudah pun berada di tangan Chakra Khan. InsyaAllah minta dipanjang-panjangkan kebaikan buku ini, kerana ini antara buku yang menjadi kami punya antara rujukan penting untuk pembangunan projek ini, biopiknya dan dokumentarinya juga. Jadi Hidir Ali Razali ni dia pun sakit teruk ni. Dia daripada sekecilnya dia memang meminati P. Ramlee. Sehinggalah usianya sekarang ni dia dah agak tua sekarang dan dia menyertai kita sebagai kita punya panel penyelidik kita. Luar biasa. Dan Patriot adalah antara penerbit buku-buku publisher yang banyak mengeluarkan buku-buku ilmiah yang separuh ilmiah yang unik, dan mereka telah pun menerbitkan buku ini sebagai penanda homage mereka kepada orientasi P. Ramlee. Dan satu lagi buku ini kepada tuan-tuan dan puan-puan, P. Ramlee Genius Seni Melayu, yang telah pun dipublishkan oleh OKU My Resources, penulisan Baharudin Ali Masrum dan juga Baizatul Hanim. Anda boleh dapatkan buku-buku ini di pasaran, dan anda mungkin dah biasa dengan buku Hidir, tapi ini juga kalau anda menghadapi kesukaran untuk mendapatkan di pasaran, anda boleh terus kontak kita punya admin untuk maklumat lanjut, dan kita boleh dapatkan bahan ini untuk anda. Dan juga ini terus baca tu nampak macam pelajar yang baik. Okey. Ini juga buku. Ini juga. Saya mendapat untuk yang genius saja.
Okey, tuan-tuan dan puan, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada Syakira sekali lagi. Jangan serik-serik. Dan kita harap macam Rosa konsert di KL. Dia mengajak kamu join sekali. Sama juga kita mengajak kamu yang pertama artis Indonesia. Tolong bawa kawan-kawan untuk Legacy Podcast di sini. Come on, ada kerjaan, Siap, bisa. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Kita jumpa lagi di lain episod. Saya doakan yang baik untuk anda. Jangan lupa subscribe. Kita ucapkan terima kasih kepada kementerian dan juga agensi. Dan kita jumpa anda di lain episod dengan ucapan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you. Yeah.